ada banyak orang ketika menghadapi masalah, tantangan, persoalan kehidupan, akhirnya dia menyerah duluan, akhirnya dia depresi, akhirnya dia ngalamin yang namanya kalah sebelum berperang. Karena dia melihat masalahnya, tantangannya, persoalan kehidupannya, rancangan orang jahat di depannya jauh lebih besar. Sampai akhirnya apa saudara? Dia menyerah sebelum berperang. Saya mau bilang ya, kalau kau masih lihat masalah, tantangan, persoalan, rancangan orang jahat di depanmu masih besar, artinya iman kita yang masih terlalu kecil saudara. Benar Tuhan, kerinduan kami adalah memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu sepanjang hidup kami. Di tempat ini kami mau menyatakan segala pujian, hormat kami, sembah syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami percaya ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami Bapa, hadirat Tuhan tercurah bagi setiap kami. Kami percaya dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang menyaksikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, Tuhan yang ubahkan hati setiap kami, Tuhan yang didik, ajar kami, bentuk setiap kami, sehingga benar-benar kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Bapa, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu. Sucikan, layakkan hamba-Mu ini Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Bapa Amba gak layak tanpa Tuhan, Amba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, Amba lemah tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan menyucikan, melayakkan, memampukan, mengubahkan yang biasa luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati dengan sempurna. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib, Tuhan yang nampak, Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita dan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang, kiri kananmu, depan belakangmu. Yang jomblo 20 orang, ayo jumpai. Makin banyak ketemu orang, makin ada kesempatan kau tak sendiri lagi. Haleluya. Ini memang sesi anak muda. Jomblo-jomblo banyak ini. Saya mau bilang saudara, itu kan loh. Serem banget ya jomblo ini. Udah kayak orang kelaparan. Tapi senang bisa lihat saudara, semangatnya luar biasa, sukacita yang luar biasa, kesetiaan luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan yang sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara, yaitu dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 48 sampai 50. Kita akan baca bergantian. Saya 48, saudara 49. Kita akan baca ayat yang ke-50 secara bersama-sama. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 48 sampai ayatnya yang ke-50. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Yuk kita lihat Alkitab kita. Saya 48, saudara 49, 50 sama-sama demikian. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ayat 49 silakan.
Ayat yang ke-50 sama-sama. 3, ya. Demikianlah Daud mengalahkan apa? Haleluya. Siapa pelakunya? Sekali lagi sama-sama ayat 50. 50. Sekali lagi sama-sama. 3, ya. Demikianlah Daud mengalahkan apa? Orang Filistin itu dengan apa? Umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan tanpa pedang di tangannya. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, mau sebaik apapun kita hidup, bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti nggak ada tantangan. Mau selurus apapun jalan dalam kehidupan setiap kita, saya mau bilang saudara, bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti nggak ada tantangan, bukan berarti nggak ada persoalan saudara. Saya mau bilang saudara, mau sebaik apapun kita hidup, bukan berarti nggak akan ada orang jahat di dalam perjalanan kita saudara. Saya mau bilang saudara, karena mau sebaik apapun kita, tetap aja ada orang yang nggak suka sama kita saudara. Mau sebaik apapun kita, selurus jalan apapun kita saudara, bisa ada orang-orang yang bicara tentang punya rancangan jahat kah, bisa ada orang-orang yang iri kah, akhirnya ada masalah, ada tantangan, ada persoalan kehidupan. Dan saya mau bilang saudara, sebagai manusia kita punya yang namanya survival instinct saudara. Apa tuh survival instinct? Survival instinct adalah insting yang dimiliki oleh manusia, juga hewan juga punya saudara, di mana akan menghindari yang namanya masalah, situasi yang berbahaya, termasuk bicara tentang situasi yang tidak nyaman, kemudian hal-hal yang tidak mengenakan saudara. Nah, inilah yang akhirnya dimiliki oleh setiap orang, yang akhirnya ketika ada masalah, tantangan, persoalan kehidupan, ada orang jahat di depan kita, kita cenderung untuk menghindar. Tapi saya mau bilang saudara begini, ada masalah, tantangan, persoalan kehidupan, musuh yang harus dihindari, tetapi ada yang harus dihadapi. Sama-sama bilang sama saya, ada yang dihindari. Sama-sama bilang sama saya, ada yang dihadapi. Amin. Kenapa? Karena begini saudara, karena Tuhan juga bisa pakai masalah, tantangan, persoalan kehidupan orang jahat untuk menjadi alatnya untuk membuat saudara dan saya mencapai rancangan Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Saya analogikan saudara, bicara tentang masalah, tantangan, persoalan kehidupan, saya analogikan sebagai kursi ini saudara. Saya mau bilang saudara, ya mungkin ini bisa jadi penghalang, tapi saya mau bilang saudara, Tuhan juga bisa pakai ini untuk apa? Untuk mengangkat saudara, untuk jadi batu loncatan buat saudara, untuk mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, dalam kondisi Daud ini saudara, Daud, Tuhan izinkan ada Goliat, ada raksasa yang besar di depannya. Tapi saya mau bilang saudara, Tuhan pakai Goliat, Tuhan izinkan Goliat ada dalam perjalanan kehidupan seorang Daud untuk menyatakan berkat, untuk menyatakan promosi, untuk menyatakan rancangan Tuhan. Katakan amin. Iya kan? Melalui Goliat, Daud terima berkat, terima kemuliaan, terima rancangan Tuhan yang luar biasa. Makanya saya mau bilang saudara, bicara tentang apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan setiap kita, sama-sama bilang sama saya, hadapi. Amin. Sedikit kita mau lihat keadaannya saudara. Situasi ini terjadi di Lembah Tarbatin. Lembah Tarbatin di mana 49 km arah barat dari Yerusalem saudara. Dan memang lembah ini saudara sering menjadi jalur militer tentara musuh untuk apa? Menyerang Bethlehem, Hebron dan juga Yerusalem. Ini terjadi sekitar tahun 1010 sebelum Masehi saudara. Nah, dan kalau saudara perhatikan, ada seorang raksasa yang bernama Goliat yang akhirnya sekali lagi saudara, Tuhan izinkan ada di depan dari seorang Daud ini saudara. Dan akhirnya yang menarik begini saudara, melalui Goliat Tuhan nyatakan yang namanya rancangannya. Melalui Goliat Tuhan nyatakan yang namanya berkat, promosi yang sudah Tuhan sediakan. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, sama-sama bilang sama saya, hadapi. Mungkin saudara menatap dan berkata, Pak Pendeta, saya mau hadapi. Tapi masalahnya kalau saya kalah gimana? Pak Pendeta, saya mau hadapi. Tapi masalahnya kalau saya malah hancur gimana Pak Pendeta? Kalau masalahnya akhirnya saya binasa gimana Pak Pendeta?
Saya mau bilang saudara, makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk belajar dari Daud. Artinya begini saudara, Daud bisa menang mengalahkan yang namanya Goliat. Dan kunci utamanya adalah iman. Sama-sama bilang sama saya iman. Sama-sama bilang sama saya, aku harus beriman. Amin. Kenapa? Karena iman adalah dasar dari segala. Kalau kita punya iman, kita akan melihat kemenangan Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya hari ini judul khotbah saya adalah bicara tentang facing your giant, atau bicara tentang hadapi raksasamu. Lebih spesifik adalah iman yang menghasilkan kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, iman yang menghasilkan kemenangan. Doa saya, apapun peperangan yang ada di depan saudara, apapun giant raksasa di depan saudara, entahkah itu masalah, tantangan, persoalan kehidupan, ketakutankah, traumakah, rancangan orang jahatkah, bersama dengan Tuhan kau akan meraih kemenangan yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. So, apa yang akhirnya bicara tentang iman tadi saudara, iman tadi akhirnya mempengaruhi, berdampak pada banyak hal yang akhirnya membawa kemenangan dalam kehidupan Daud. Apa saja yang dipengaruhi oleh iman yang besar tadi, iman yang luar biasa tadi saudara. Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang perspektif. Sama-sama bilang sama saya, perspektif. Coba kita lihat ayat yang ke-45 dalam 1 Samuel 17. Coba sama-sama kita baca 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 45. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Tetapi engkau mendatangi dan tombak dan lembing, tetapi Allah segala. Sekali lagi saudara, tetapi aku apa? Mendatangi engkau dengan nama. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan semesta alam. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang besar, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saya mau bilang saudara, karena iman akhirnya seorang Daud bisa punya kekuatan. Bicara tentang perspektif yang benar, akhirnya perspektif yang benar membawa Daud pada kemenangan. Saudara tahu, kita tahu bersama, seorang Goliat ini besarnya luar biasa. Berapa tinggi Goliat? Dari tadi pagi cuma satu sesi, itu pun cuma satu orang yang benar. Setiap tanya, berapa tinggi Goliat? 6 hasta. Sampai situ saja. Ini Kristen bukan sih? Makanya kalau sekolah minggu tuh yang bener. Memang kalau sekolah minggu jalur poshansi begini nih. 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal berapa meter? 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter. Yuk penawaran paling bagus jadi aja nih. Nambah terus. 1 hasta itu sekitar 45 cm. Jadi berapa? Ayo dong, agama udah payah, matematika jangan payah, hoi. Iya, ada setengah jengkalnya, ya kurang lebih 3 meter. Daud berapa? Pak Pendeta, Goliat aja kami liar, ente nyaho, ini Daud lagi. Berapa? Beberapa referensi mencatat ada yang 1,5, ada yang 1,7. 1 sampai 1,5, 1 sampai ya sekitar situlah. Artinya begini saudara, tinggi dari Goliat itu 2 kalinya Daud saudara. Bayangin betapa besarnya seorang Goliat, raksasa saudara. Tapi saya mau bilang saudara, mungkin Goliat adalah raksasa yang besar, tapi karena seorang Daud punya iman yang benar, makanya dia punya perspektif yang benar saudara. Artinya apa? Dia tidak melihat Goliat sebagai raksasa yang besar. Kenapa?
Karena dia melihat dari perspektif dia punya Tuhan yang besar. Jadi saya mau bilang saudara, Goliat yang besar tampak kecil karena Tuhan yang dia sembah jauh lebih besar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, ini penting untuk kita miliki dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Begini saudara, ada banyak orang ketika menghadapi masalah, tantangan, persoalan kehidupan, akhirnya dia menyerah duluan, akhirnya dia depresi, akhirnya dia ngalamin yang namanya kalah sebelum berperang. Karena dia melihat masalahnya, tantangannya, persoalan kehidupannya, rancangan orang jahat di depannya jauh lebih besar. Sampai akhirnya apa saudara? Dia menyerah sebelum berperang. Saya mau bilang ya, kalau kau masih lihat masalah, tantangan, persoalan, rancangan orang jahat di depanmu masih besar, artinya iman kita yang masih terlalu kecil saudara. Agak delay ya, amin. Sekali lagi, kalau kau masih lihat masalah, tantangan, persoalan kehidupanmu masih lebih besar, artinya imanmu masih terlalu kecil. Cuma tengah sini yang ada suaranya. Udah. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Saya mau bilang saudara, ini penting untuk kita miliki dalam kehidupan setiap kita. Karena kalau kita punya iman, saya mau bilang saudara, kita nggak akan pernah melihat masalah itu sebagai masalah yang besar. Karena sangat disayangkan, ada banyak orang akhirnya menyerah, ada banyak orang akhirnya depresi, ada banyak orang akhirnya tertekan. Karena dia lihat masalahnya besar. Saya mau bilang saudara, nggak ada masalah yang besar, nggak ada tantangan yang besar, nggak ada persoalan yang besar, nggak ada kekuatan orang jahat yang besar. Yang ada hanya Tuhan yang besar. Amin. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, kalau kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar, saya mau bilang saudara, kita tahu hasil akhirnya adalah pasti kemenangan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kiri, memiliki perspektif yang benar. Tuhan kita jauh lebih besar daripada segalanya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa yang akhirnya dipengaruhi atau ditentukan oleh iman sehingga menghasilkan kemenangan saudara? Yang kedua adalah bicara tentang keberanian. Sama-sama bilang sama saya keberanian. Sama-sama bilang sama saya keberanian. Coba kita lihat 1 Samuel 17 ayat 48 saudara. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-48. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya, ketika untuk menemui Daud, maka segeralah apa? Daud berlari ke barisan musuh untuk apa? Sekali lagi saudara, 3 ya, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah berlari kemana? Ke barisan musuh untuk apa? Daud tidak takut, Daud tidak akhirnya menjauh, tapi yang Daud lakukan, dia berlari kemana? Dia menuju untuk menemui orang Filistin itu saudara. Saya mau bilang saudara, ini keberanian yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya keberanian yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, dampak dari ketika kita punya iman yang benar, maka tidak ada lagi yang menakutkan bagi setiap kita. Saya mau bilang saudara, masalah mungkin boleh ada, tantangan mungkin boleh ada, persoalan mungkin boleh ada, rancangan jahat mungkin boleh ada, tapi saya mau bilang saudara, nggak akan ada lagi ketakutan. Kenapa? Karena kita tahu jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita nggak akan ada ketakutan karena kita tahu kalau Tuhan bersama dengan kita, hasil akhirnya adalah pasti kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Maka saya mau bilang saudara, anak Tuhan, apalagi yang perlu kita takutkan saudara? Kalau kita sudah punya iman yang benar, saya mau bilang saudara, dalam perjalanan kehidupan setiap kita bisa ada raksasa yang berbentuk masalah, tantangan, persoalan kehidupan, tapi saya mau bilang saudara, kita nggak akan sedikit pun ada ketakutan karena kita tahu Tuhan kita jauh lebih berkuasa. Katakan amin. Kita tahu bersama Tuhan, Tuhan yang kuat akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Katakan amin. Jadi anak Tuhan, jangan lagi ada ketakutan. Mau apapun di depan kita, kuasa kegelapankah, roh jahatkah, santetkah, saya mau bilang saudara, semuanya tidak akan pernah bisa mengalahkan anak Tuhan. Katakan amin. Jangan cuma amin di sini,
Karena ada banyak jemaat Tuhan. Saya bukan lagi bicara tentang orang-orang yang mesti takut setan, yang masuk keluar tempat gelap, permisi anak babi mau lewat. Bukan. Yang saya lagi mau bahas adalah orang-orang yang terlalu membesar-besarkan iblis, saudara. Saya mau bilang, saudara, masih ada banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen terlalu membesar-besarkan iblis. Pak Pendeta, aduh Pak Pendeta, di rumah saya Pak Pendeta, di pojokan situ Pak Pendeta, ada yang nunggu. Saya mau bilang, saudara, kalau itu rumahmu ada yang nunggu, usir. Oi. Aduh Pak Pendeta, takut Pak, takut. Masih ada jemaat yang suka telepon saya, Pak Pendeta, saya ditabok sama iblis. Anak Tuhan ditabok iblis, diam aja, balas tabok. Kalau perlu colok matanya. Iya. Saya pernah, saudara, satu ketika, saudara, saya sempat ke daerah yang katanya banyak setannya. Saya kenapa ya? Nggak takut-takutnya, saudara. Mau bilang setan model bagaimana? Mana. Mereka bilang, aduh Pak, di situ ada setan mata menyala. Mana? Saya pengen lihat kalau ada setan mata menyala. Saya mau bilang, menyala abangku. Tepuk tangan buat siapa itu? Saya mau bilang, saudara, ngapain anak Tuhan takut? Aduh Pak Pendeta, saya takut Pak Pendeta. Ada itu Pak Pendeta, santet apa segala macam. Hei, anak Tuhan masih takut santet. Kalau kau punya iman yang benar, nggak akan takut yang macam begitu, saudara. Satu ketika dalam perjalanan kehidupan saya, dulu saya, sedikit ngapa saya cerita di sini ya. Dulu saya masih belum sungguh-sungguh gitu, saudara ya. Jadi saya pacaran mau gelap terang, sikat aja. Iya. Pokoknya apapun latar belakangnya, yang penting cantik, sikat. Haleluya. Jangan diikutin. Itu Marcel yang dulu. Sekarang sudah bertobat. Iya. Satu ketika saya akhirnya udah jalan, saudara, hubungan. Ternyata saya lihat, waduh, nggak bisa nih. Saya lihat gelap dan terang tidak boleh bersatu. Terus saya ngobrol sama dia bilang begini, oh iya, saya temukan satu kenyataan. Papanya dukun, saudara. Akhirnya saya bilang begini sama dia, maaf ya, kamu tuh terlalu baik buat aku. Enggak. Memang saya si anak muda begini, aduh, kalau udah soal begitu. Enggak lah, saya nggak seperti itulah. Saya ngomong apa adanya, saya bilang maaf ya, aku tidak bisa bersama kamu lagi. Gelap dan terang tidak boleh bersama. Jadi saya lihat dia marah, dia bilang begini, aku santet kamu, darah Yesus Tuhan. Tapi mana sampai hari ini mana? Kalau saudara lihat saya memang agak kacau-kacau gini, bukan karena pernah kena santet, bukan. Memang saya aja suka lucu-lucu aja, saudara. Enggak. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan saya jauh lebih berkuasa, amin. Jadi saya mau bilang sekali lagi, saudara, kita anak Tuhan dengan iman yang benar harusnya tidak ada ketakutan. Saya mau bilang, saudara, seorang Daud lihat Goliat nggak ada ketakutan, dia maju berlari untuk mendekati seorang Goliat karena sekali lagi dia tahu ada Tuhan di pihaknya, amin. Jadi saya mau bilang, saudara, sekali lagi, apa lagi yang perlu kita takutkan? Memang dulu saya ada saat di mana saya dikit-dikit saya takut, saudara. Ada saat dimana dikit-dikit saya, Tuhan bagaimana nih Tuhan, ada orang yang punya rancangan jahat Tuhan sama saya. Tuhan bagaimana nih Tuhan, ada orang yang punya power yang besar, punya koneksi yang besar. Dia sementara merancangkan rancangan jahat untuk menjatuhkan saya. Bagaimana ini Tuhan? Ada saat dimana saya dalam ketakutan, saudara. Tapi puji Tuhan, oleh karena proses yang Tuhan izinkan, perlahan tapi pasti nggak ada lagi ketakutan. Maka sekarang hari ini, saudara, saya jalani saya hidup saya, saudara, ya udahlah. Gak ada ketakutan, mau siapapun punya rancangan jahat, mau siapapun punya rancangan yang ingin menjatuhkan, saya mau bilang, saudara, gak ada ketakutan. Karena yang saya tahu, hidup saya di tangan Tuhan, bukan tangan mereka. Amin. Ngapain mesti takut? Mau sekuat apapun rancangan orang jahat di luar sana, sekali lagi, Tuhan yang pegang hidup kita. Kalau Tuhan yang pegang hidup kita, kita akan melihat kemenangan Tuhan dengan luar biasa dinyatakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tapi saya mau ajak saudara untuk masuk lebih dalam, saudara. Dari mana seorang Daud punya keberanian yang luar biasa? Saya mencatat di sini, saudara.
dari pengalaman imannya bersama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pengalaman iman bersama Tuhan. Coba kita baca 34 sampai 37. 34 sampai 37 sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Tetapi hambamu ini apa? Apabila yang menerkam seekor domba dari kawanannya, ayat 35, maka kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya. Lalu apa? Ayat 36, baik singa maupun beruang telah apa? Dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang ia akan apa? Karena ia telah apa? Ayat 37 dikatakan apa? Pula kata Daud, Tuhan melepaskan aku dari apa? Dia juga akan apa? Kata Saul kepada Daud, sekali lagi ayat yang ke-37 saudara, 3 iya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan apa? Melepaskan aku dari apa? Tangan orang Filistin. Apa yang membuat sehingga seorang Daud punya keberanian yang luar biasa? Karena dia punya pengalaman iman bersama Tuhan. Saya mau bilang saudara, saya sangat percaya semua yang hadir tempat ini pernah punya pengalaman iman bersama Tuhan. Betul ya, saya sangat percaya semua pernah ngalamin di mana Tuhan bela, Tuhan pernah ngalamin. Saya percaya saudara pernah ngalamin di mana Tuhan tolong saudara, di mana Tuhan kasih kemenangan buat saudara. Dan saya mau bilang saudara, ini adalah dasar yang kuat untuk punya keberanian menghadapi setiap masalah, tantangan, persoalan kehidupan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Kalau dulu Tuhan tolong dan kasih kemenangan, sekarang dan nanti tetap Tuhan yang sama yang menolong dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, punyalah keberanian, milikilah keberanian. Dia Tuhan yang sama yang pasti menyatakan kemenangannya bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir saudara, Imam Musi boleh siap-siap. Apa yang ditentukan oleh iman sehingga menghasilkan kemenangan saudara? Kita lihat yang ketiga adalah hikmat atau kebijaksanaan. Sama-sama bilang sama saya hikmat. Sama-sama bilang sama saya kebijaksanaan. Kita lihat ayat terakhir kita 49 sampai 50 saudara. 49 sampai 50. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Lalu diambilnya lah apa? Diumbannya sehingga ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan apa? Ayat 50 dikatakan apa? Demikianlah Daud mengalahkan dengan umban dan batu. Ia mengalahkan apa? Tanpa, sekali lagi kalimat terakhir dikatakan apa? Tanpa. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita ada banyak orang Kristen, dia punya perspektif yang benar bahwa Tuhannya jauh lebih besar daripada masalah, tantangan, persoalan kehidupan, rancangan orang jahat di depannya. Sehingga dia punya keberanian yang luar biasa. Tapi sayangnya dalam keberaniannya dia serampangan saudara. Jadi, oh aku punya iman yang besar, aku punya Tuhan yang besar, aku harus berani. Oh mana masalah persoalan kehidupan orang jahat, mana sih? Tampaknya benar, tapi akhirnya orang yang serampangan tanpa perhitungan sangat mudah dikalahkan. Makanya ada satu quotes yang memberkati saya bilang begini saudara, keberanian tanpa perhitungan adalah sebuah kebodohan saudara. Sekali lagi, keberanian tanpa perhitungan adalah sebuah, kita berani tapi musuh pakai tank, kita pakai tusuk gigi.
baru datang, ya duar, selesai. Itu namanya nggak iman yang benar, ada hikmat Tuhan di dalamnya. Amin. Ini anak-anak di mana-mana ya. Pengerja tolong, jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku. Ikat saja mereka. Heboh banget semuanya. Ini saudara, iman yang benar adalah iman yang diaplikasikan dengan apa? Tindakan. Tapi saya mau bilang saudara, bukan tindakan yang serampangan. Karena bicara tentang iman yang benar adalah iman yang terhubung dengan Tuhan. Sehingga dalam pengaplikasian tindakannya ada hikmat Tuhan di dalamnya. Jadi saya mau bilang saudara, orang yang beriman ketika dia bertindak gak sembarangan, tetapi ada hikmat di sana. Sama-sama bilang sama saya, ada hikmat. Sama seperti Daud. Daud sudah punya perspektif yang benar. Dia punya yang namanya keberanian yang luar biasa. Tapi dalam bertindak gak sembarangan, saudara. Saya lagi mau cari lakban, ini mau lakban anak-anak. Orang tuanya tolong dibantu anak-anaknya. Haleluya, praise the Lord. Saya ganti khotbah saya, kesabaran aja lah kalau begini mah. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Daud dia sudah punya perspektif yang benar. Dia punya keberanian yang luar biasa, tapi nggak sembarangan. Kalau saudara perhatikan ayat yang kita baca terakhir, Daud mengalahkan Goliat tanpa Kalau saudara pelajari secara historis pada masa itu, yang lumrah digunakan dalam peperangan adalah apa? Pedang dan tombak, saudara. Dan saya mau bilang saudara, kenapa saya bilang Daud berhikmat? Karena dia tidak menghadapi Goliat dengan hal itu. Karena dia tahu dia bisa kalah di sana. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Jubah dari seorang Goliat itu terbuat dari besi dan hampir mustahil untuk ditembus oleh pedang, saudara. Kemudian secara postur Goliat 3 meter tingginya, saudara. Daud tadi berapa kira-kira? 1,5. Kalaupun berhasil untuk diayunkan, itu mau nyampe aja belum tentu, saudara. Iya kan, Goliat lihat Daud, ih lucu banget, anak capan nih, gemoy, iya kan. Belum lagi begini saudara, dengan segala perlengkapan yang begitu sulit untuk ditembus, jubah dari siapa yang diberikan untuk seorang Daud? Tuh kan, saya curiga ini bukan Kristen. Ini sekolah minggu punya ini. Jubah siapa yang mau diberikan buat Daud? Nah, betul. Saul tingginya berapa? Kalau tingginya anggota BTS aja pada tahu. Saul, Alkitab mencatat tinggi Saul itu sepundak lebih tinggi, saudara. Jadi kalau misalnya orang Israel pada saat itu kurang lebih tingginya 180 rata-rata, Saul itu sepundak lebih tinggi. Artinya kurang lebih ya 2 meter lah kira-kira, saudara. Saudara bisa bayangkan ya? Makanya saya mau bilang saudara, sebelum kita lanjut saudara,
Ini penting untuk supaya kita melihat kemenangan adalah ada hikmat di sana. Daud hikmatnya luar biasa. Dia nggak langsung berperang, tapi ada perhitungan yang luar biasa. Ini sejalan dengan statement seorang pakar peperangan yang bukunya sangat terkenal, Art of War, saudara, namanya Sun Tzu, saudara. Dia bilang begini, saudara, ketahuilah dirimu, ketahuilah musuhmu, 1000 peperangan, 1000 kemenangan, saudara. Jadi kalau kita tahu musuh kita, kalau kita tahu diri kita, sekalipun ada 1000 peperangan, kita bisa menang. Makanya bahasa Mandarinnya bilang begini, saudara. Ini di TikTok pemain musik yang paling dicari. Yang mana sih orangnya? Yang mana sih orangnya katanya. Kameramen, silakan tunjukkan dia. Itu dia orangnya. Siap-siap dihujat netizen. Nah, jadi saya mau bilang saudara bisa bayangkan kalau Daud pakai jubah dari Saul. Saul tingginya kira-kira 2 meter, Daud 1,5 meter. Jubah orang tinggi 2 meter kasih ke orang 1,5 meter. Daster, bos. Belum lagi pedangnya pasti besar, saudara. Bayangin Daud 1,5 meter kira-kira, saudara, bawa pedang yang besar. Alkitab tidak akan mencatat lalu Daud berlari, enggak akan. Lalu Daud nggak bisa, Yura. Belum lagi pas dia mau ayunkan, baru mau diayunkan, Goliat udah udah pasti kalah, saudara. Makanya begini, saudara, ya, kalau saudara perhatikan, seorang Daud tidak berperang di levelnya Goliat karena dia tahu dia bisa kalah di sana. Dia tetap jaga jarak aman. Kalau karena dia terlalu dekat, jangkauan pedang dan tombak bisa menjangkau dia, makanya dia tetap jaga jarak aman. Dan dia tidak gunakan pedang, tapi yang digunakan adalah apa? Kenapa ketapel? Ya bisa jarak jauh, nenek tatoan depan gang juga tahu bisa jarak jauh. Tapi kenapa? Kenapa ketapel? Hah? Kalau cuma jarak jauh, hubungan juga bisa jarak jauh. Iya kan? Walaupun sering kandas sama orang ketiga. Buat yang menonton ini karena banyak anak muda aja, makanya begini. Saya biasa lebih parah lagi. Nah, jadi kenapa ketapel? Bisa dikeker. Sejak kapan ketapel ada kekerannya? Aduh. Saya mau bilang, saudara, jawaban yang benar adalah karena Daud biasa menggunakan ketapel, saudara. Karena ketapel pada masa itu, saudara, adalah alat yang biasa digunakan gembala untuk apa? Mengusir binatang buas yang mencoba mendekati dombanya, saudara. Jadi gini, Daud nggak berperang di playgroundnya Goliat, tapi Daud bawa Goliat untuk berperang di playgroundnya Daud, saudara, di mana dia ahli di sana. Dan disinilah saya bilang, saudara, hikmat dari seorang Daud.
Saya mau bilang saudara, ada sebuah teknik perang saudara, di mana kalau kita berperang di kandang musuh kita bisa kalah. Makanya ada teknik di mana memancing musuh keluar dari kandangnya, dibawa ke area kita, baru dikalahkan saudara. Kemungkinan menangnya jauh lebih besar. Daud tahu kalau dia berperang di playgroundnya Goliat dia bisa kalah, makanya dia bawa untuk berperang di playgroundnya Daud, supaya dia bisa dengan mudah mengalahkan seorang Goliat, saudara. Ini sejalan dengan analogi. Saudara pernah lihat elang atau Raja Wali? Raja Wali ketika dia bertarung dengan ular, dia tidak akan bertarung di darat, saudara. Raja Wali kalau dia bertarung dengan ular, dia tahu kalau dia bertarung di tanah, ular itu punya kekuatan di sana karena dia sering ada di sana. Ini playgroundnya ular. Jadi kalau dia bertarung di tanah, maka ular bisa akhirnya melilit dia. Dan akhirnya apa saudara? Raja Wali bisa dengan mudah dikalahkan. Makanya yang dilakukan oleh Raja Wali adalah apa? Dia bawa ular setinggi-tingginya, jauh dari playgroundnya ular ke playgroundnya Raja Wali, karena di sana ular nggak punya kekuatan, dia nggak punya fondasi untuk membuat dia kuat. Si Raja Wali angkat tinggi, dia lepas, langsung dia tangkap lagi, dia angkat lagi, sampai akhirnya si ular kewalahan. Saat itulah ular sangat mudah untuk dikalahkan, saudara. Saya mau ajak saudara untuk memahami begini, saudara. Dalam kehidupan setiap kita, masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, rancangan jahat bisa ada di depan kita. Tapi saya mau bilang saudara, ketika kita menghadapinya, bijaksanalah. Kalau kita tahu orang itu sangat ahli di situ, kalau kita tahu di situ memang area kekuasaannya, jangan bertarung di situ. Contohnya saudara dalam pekerjaan, saudara di kantor, ada orang ingin menjatuhkan saudara, orang itu punya posisi jauh lebih tinggi dari saudara. Saudara di bawah jauh. Kemudian saudara malah masuk ke sana, apa lu masuk? Apa lu? Asin. Besoknya surat pemecatan keluar. Iya kan? Saudara lihat ada petinju Mike Tyson. Terus saudara ajak dia duel di ring tinju. Dia baru niat, saudara udah pingsan. Ya kan? Artinya gini saudara, saya mau bilang ya, jangan bertarung di area yang bukan playground kita. Apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan, rancangan jahat, sederhananya begini, bawa semuanya di playgroundnya kita. Di mana playgroundnya kita? Playground kita sebagai anak Tuhan adalah dalam hadirat Tuhan. Jadi saya mau bilang saudara, bawa masalahmu, bawa ketakutanmu, bawa sakit penyakitmu, bawa rancangan orang jahat itu ke dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita angkat semuanya itu di dalam hadirat Tuhan, di situ Tuhan akan bekerja, memberikan kemenangan bagi setiap kita. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sebelum saya tutup khotbah saya, saudara, saya teringat satu kesaksian di mana saya masih timnya Bapak Gembala. Kemudian gereja kita, gembala sidang kita diserang oleh orang-orang menggunakan media, saudara. Mereka pakai koran, mereka pakai majalah, mereka pakai media cetak dan lain sebagainya untuk nyerang gereja kita, untuk nyerang gembala sidang kita, saudara. Tapi gembala sidang bilang, saya pilihan Tuhan, Tuhan pasti bela saya. Beliau nggak akhirnya balas dengan cara mereka, tapi yang beliau lakukan adalah apa? Berdoa sama Tuhan. Yang beliau lakukan, bawa itu ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Dan saya saksinya saudara,
Saya melihat kemenangan Tuhan dinyatakan dengan luar biasa buat gereja ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, bawa dalam hadirat Tuhan. Di situ ada kemenangan yang dari Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama sejenak teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa Tuhan bisa izinkan masalah, tantangan, persoalan kehidupan, rancangan jahat, raksasa yang besar ada di tengah-tengah perjalanan kehidupan setiap kita. Dan semuanya Tuhan izinkan untuk kita hadapi supaya berkat, promosi, rancangan Tuhan bisa menjadi bagian dalam hidup kita. Tapi ingat baik, milikilah iman. Karena iman akan membuat kita punya perspektif yang benar. Iman akan membuat kita punya keberanian yang besar. Dan iman akan memberikan kita hikmat untuk mengalahkan setiap raksasa di depan setiap kita. Apapun yang sementara kau hadapi hari ini, mari bawa itu ke dalam playground kita sebagai anak Tuhan. Playground kita adalah hadirat Tuhan. Ketika kita angkat semuanya ke dalam hadirat Tuhan, di situ Tuhan bekerja. Mujizat, pemulihan, berkat, kemenangan pasti Tuhan nyatakan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan,